Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Putri Arifin dari SMK Semak Padang, kelas 10-4, nomor NIS 217885 dan nomor absen 22. Di video kali ini saya akan menjelaskan alat-alat laboratorium beserta fungsinya, berdasarkan jenis, berdasarkan fungsi, dan alat pemanas. Selamat menyaksikan. Yang pertama, berdasarkan jenis. Berdasarkan jenis terbagi atas dua, alat gelas dan alat non-gelas. Alat gelas terdiri dari satu gelas piala, yang bahasa Inggrisnya beker glass, yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan kimia, membuat larutan, dan mengukur larutan dengan tingkat ketelitian yang rendah, yang bahasa Inggrisnya a place to react chemicals to make solutions and measure solutions with a low level of accuracy. 2. Erlenmeyer, yang bahasa Inggrisnya Erlenmeyer flask, yang berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia, tempat monitor dan menyimpan zat sementara, yang bahasa Inggrisnya For reacting chemicals, a place for measuring and temporarily storing substances. 3. Gelas ukur, yang bahasa Inggrisnya graduated cylinder, yang berfungsi untuk mengukur larutan secara kurang teliti namun tetap terukur, yang bahasa Inggrisnya To measure solutions less accurately but persist. 4. Cawan Petri, yang bahasa Inggrisnya Petri dish, yang berfungsi sebagai tempat pembiakan atau menumbuhkan mikroba pada analisis mikrobiologi dan tempat media, yang bahasa Inggrisnya Place to breed, grow microbes in microbiological analysis and media places. 5. Labu Claisen, yang bahasa Inggrisnya Claisen flask, yang berfungsi untuk menentukan kadar air dalam sampel kering, yang bahasa Inggrisnya For determination of water content in dry samples. 6. Tabung Nessler, yang bahasa Inggrisnya Nessler tube, yang berfungsi untuk membandingkan warna pada metode kolorimetri, yang bahasa Inggrisnya To compare colors on the colorimetric method. Alat non-gelas terdiri dari satu corong Busner, yang bahasa Inggrisnya Busner funnel, yang berfungsi untuk menyaring larutan dengan menggunakan pompa vakum, yang bahasa Inggrisnya To filter the solution using a vacuum pump. 2. Lumpang dan alu, yang bahasa Inggrisnya mortar and pestle, yang berfungsi untuk menghancurkan atau menghaluskan bahan kimia yang berupa padatan atau kristal, yang bahasa Inggrisnya To crush or grind chemicals in the form of solids or crystals. 3. Cawan penguap, yang bahasa Inggrisnya evaporating dish, yang digunakan sebagai wadah penguapan air dari suatu sampel dan pelarut dari zat dalam proses pemanasan, yang bahasa Inggrisnya As a vessel to evaporate water from a sample and solvent from substances in the heating process. 4. Standar atau statif, yang bahasa Inggrisnya standard, yang berfungsi untuk tempat memasang klem, yang bahasa Inggrisnya 5. Spatula, yang bahasa Inggrisnya spatulas, yang berfungsi untuk memindahkan atau mengambil bahan berupa padatan, yang bahasa Inggrisnya For mounting clamps. 5. Spatula, yang bahasa Inggrisnya spatulas, yang berfungsi untuk memindahkan atau mengambil bahan berupa padatan, yang bahasa Inggrisnya To move or take material in the form of solids. 6. Sikat timbangan, yang bahasa Inggrisnya weight brush, yang berfungsi untuk membersihkan neraca dari debu atau zat, yang bahasa Inggrisnya To clean the balance from dust or substances. Yang kedua, berdasarkan fungsi. Berdasarkan fungsi terbagi atas 3, peralatan gelas dasar, peralatan gelas pengukuran, dan peralatan gelas analisis. Peralatan gelas dasar terdiri dari satu gelas piala, yang bahasa Inggrisnya beker glass, yang berfungsi sebagai tempat mereaksikan bahan kimia, membuat larutan, dan mengukur larutan dengan tingkat ketelitian yang rendah, yang bahasa Inggrisnya A place to react chemicals to make solutions and measure solutions with a low level of accuracy. 2. Corong, yang bahasa Inggrisnya funnel, yang berfungsi untuk membantu larutan atau bahan kimia cair ke wadah lain, menyaring larutan, dan mempermudah penyaringan, yang bahasa Inggrisnya To help the solution or liquid chemical into another container, filter the solution and make filtering easier. 3. Pipet tetes, yang bahasa Inggrisnya dropping pipette, yang berfungsi untuk membantu memindahkan cairan dari wadah yang satu ke wadah yang lain dalam jumlah sangat kecil dari tetes demi tetes, yang bahasa Inggrisnya To help transfer liquids from one container to another in very small quantities drop by drop. 4. Tabung reaksi,
yang bahasa Inggrisnya test tube, yang berfungsi mereaksikan bahan kimia dalam jumlah sedikit untuk analisis kualitatif dan tempat menumbuhkan mikroba, yang bahasa Inggrisnya reacting small amounts of chemicals for qualitative analysis and for growing microbes. 5. Kaca arloji, yang bahasa Inggrisnya wet glass dish, yang berfungsi sebagai tempat menimbang bahan berupa padatan atau pasta untuk penguapan cairan dan untuk menutup gelas kimia selama percobaan, yang bahasa Inggrisnya as a place to weigh materials in the form of solids or pastes, to evaporate liquids and to cover beakers during experiments. Peralatan gelas pengukuran terdiri dari satu labu ukur, yang bahasa Inggrisnya volumetric flask, yang berfungsi untuk mengukur spesifik dari larutan atau membuat larutan dengan ketelitian tinggi dan digunakan untuk mengencerkan larutan secara teliti, yang bahasa Inggrisnya to measure the specifics of a solution or make a solution with high precision and is used to dilute solutions accurately. 2. Buret, bahasa Inggrisnya buret, yang berfungsi untuk mengukur volume larutan dengan ketelitian tinggi khususnya pada proses titrasi, dan tempat zat penitar, yang bahasa Inggrisnya to measure the volume of the solution with high accuracy, especially in the titration process and where the titrating agent. 3. Pipet gondok, yang bahasa Inggrisnya volumetric pipette, yang berfungsi untuk mengambil larutan bahan kimia secara teliti dengan ukuran pipet, yang bahasa Inggrisnya to take chemical solutions carefully with the size of a pipette. 4. Pipet takar, yang bahasa Inggrisnya measuring pipette, yang berfungsi untuk memindahkan sejumlah larutan dari suatu wadah ke wadah lainnya dengan berbagai ukuran volume, biasanya menggunakan pool atau pipet pump untuk menyedot larutan, yang bahasa Inggrisnya to transfer a number of solutions from one container to another with various sizes of volume, usually using a bulb or pipette pump to suck up the solution. 5. Gelas ukur, yang bahasa Inggrisnya graduated cylinder, yang berfungsi untuk mengukur larutan secara kurang teliti namun tetap terukur, yang bahasa Inggrisnya to measure solutions less accurately but persist. 6. Gelas ukur bertutup, yang bahasa Inggrisnya graduated cylinder with stopper, yang berfungsi untuk mencegah penguapan dari bahan kimia yang mudah menguap dalam kurung volatil dan tidak dirusak atau dikontaminasi oleh udara luar, yang bahasa Inggrisnya to prevent evaporation of volatile chemicals and are not damaged or contaminated by outside air. Peralatan gelas analisis terdiri dari satu termometer yang berfungsi untuk mengukur suhu, yang bahasa Inggrisnya to measure temperature. 2. Hygrometer, yang berfungsi untuk mengukur kelembapan udara, yang bahasa Inggrisnya to measure humidity. 3. Pyknometer, yang bahasa Inggrisnya pyknometer, yang berfungsi untuk mengukur massa jenis atau densitas suatu fluida, yang bahasa Inggrisnya to measure the density or density of a fluid. 4. Neraca kasar, yang bahasa Inggrisnya mechanical balance, yang berfungsi menimbang zat dengan ketelitian rendah, yang bahasa Inggrisnya weighing substances with low accuracy. 5. Neraca analitik, yang bahasa Inggrisnya analytic balance, yang berfungsi menimbang zat dengan ketelitian tinggi, yang bahasa Inggrisnya weighing substances with high accuracy. Dan yang ketiga, alat pemanas. Alat pemanas terdiri dari satu lampu spiritus, yang bahasa Inggrisnya alcohol burner, yang berfungsi untuk memanaskan zat dengan suhu rendah dan untuk melakukan fiksasi pada mikroba, yang bahasa Inggrisnya for heating substances to low temperatures and for fixation on microbes. 2. Pemanas Bunsen, yang bahasa Inggrisnya Bunsen burner, yang berfungsi untuk memanaskan atau memijarkan zat dengan suhu yang tinggi, yang bahasa Inggrisnya to heat or ignite a substance with a high temperature. 3. Hot plate, yang berfungsi untuk lempeng panas yang dipanasi secara listrik dengan suhu berkisar hingga 450 derajat Celcius. Hot plate dilengkapi dengan pengaduk dalam kurung starter, yang bahasa Inggrisnya for electrically heated hot plates with temperatures ranging up to 450 degrees Celsius, the hot plate is equipped with a stirrer. 4. Oven, yang berfungsi untuk mengeringkan endapan atau zat, memanaskan sampel untuk mengukur kadar air, dan lain-lain, yang bahasa Inggrisnya
To dry a precipitate or substance, heat a sample to measure its moisture content, etc. 5. Mantel pemanas, yang bahasa Inggrisnya heating mantle, yang berfungsi sebagai alat pemanas pada destilasi, soklatasi, dan reflux, yang bahasa Inggrisnya as a heating device in distillation, soclatation, and reflux. Jadi video tadi adalah jenis-jenis alat laboratorium. Bila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, saya minta maaf. Terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.